Baik, apakah sudah kelihatan di layar? Sudah, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai. Baik. Di buku praktek ibadah hadis ini ada nggak, Ustaz? Tidak ada, Kak. Ini kita mengulang di kelas 4 ya. Jadi tidak ada hadisnya di buku paket. Nanti silakan lihat di sini. Nanti Ustadz akan share di Google Site ya setelah ini. Oke, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini dalam pembelajaran praktek ibadah. Hari ini kita akan mereview hadis di kelas 4 yang sudah kita pelajari. Insya Allah sebagian anak-anak pasti sudah hafal dan sebagian mungkin sudah lupa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hadis yang kita pelajari adalah hadis dua hal yang utama atau yang paling utama ya di antara beberapa keutamaan yang lain. Kak Izat sama Kak Yasa mohon di mute dulu ya untuk mic-nya karena masih terdengar. Baik. Nah, hadis dua hal yang utama. Ini hadisnya, insya Allah kalian sudah hafal. Kalau di sini Ustadz akan memotong menjadi 3. Ya, boleh dipotong menjadi 3 atau kalau bisa langsung boleh juga langsung. Saya nafasnya kalau bisa langsung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Sekali lagi, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Sekali lagi, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Al-imanu billah wal naf'u lil muslimin. Al-imanu billah wal naf'u lil muslimin. Al-imanu billah wal naf'u lil muslimin. Baik, ini hadisnya. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Al-imanu billah wal naf'u lil muslimin. Khoslatani, ada dua hal, la syai'a, yang dua hal itu tidak bisa mengalahkan yang lain, afdalu keutamaannya minhuma, dengan yang lain. Al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah, wal naf'u lil muslimin, dan memberi manfaat kepada sesama muslim. Nah, hadis ini nanti yang insya Allah harus kalian setorkan lagi. Insya Allah sebagian pasti sudah hafal karena sudah dihafalkan di kelas 4. Atau kalau sedikit lupa bisa diulang beberapa kali dan insya Allah akan hafal lagi. Ya, Ustadz ulang sekali lagi. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Al-imanu billah wal naf'u lil muslimin. Nah, di sini ada ini di sini ya. Wal naf'u itu bisa dibaca wal naf'u boleh atau wan naf'u. Wan naf'u itu masuk ke sini. Karena ini alif lam samsiah, jadi masuk ke dalamnya. Wan naf'u juga boleh ya. Ini wan naf'u boleh. Lil muslimina. Baik, untuk artinya nih artinya khoslatani ada dua perkara atau dua hal. La syai'a yang tidak bisa diungguli. Afdolu keutamaannya minhuma oleh yang lain. Jadi ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain. Apakah itu? Al-imanu yaitu beriman billahi kepada Allah.
wa naf'u, dan memberi manfaat lil muslimina, kepada sesama muslim. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain, yaitu beriman kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama muslim. Ya, hadis ini Ustaz ambil dari kitab Nasoikul Ibad, ya, Nasoikul Ibad. Yang di situ tidak dijelaskan ini hadis yang diriwayatkan oleh siapa. Belum ada di slide ya? Kan belum Kak Yasa belum. Jelas, dengar ya. Ustaz jelaskan di sini, nanti selesai baru Ustaz akan upload di site. Ya, mungkin Kak Yasa tadi maksudnya terlambat jadi belum memperhatikan yang penjelasan itu ya. Baik. Yang penting kita akan bahas ini dulu. Apa nanti menghafalkan gampang ya. Yang penting kita tahu apa kandungannya dan apa yang bisa kita ambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu nanti seperti apa. Ya, itu. Nah, hadis penuhnya ini dua hal yang utama. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Al-imanu billah wal naf'u lil muslimin. Artinya ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama muslim. Nah, penjelasannya seperti apa? Nah, kandungan hadisnya ada banyak sekali hal-hal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan sebuah ibadah yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Semisal 2 rakaat sebelum sholat subuh itu keutamaannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, dan ada juga beberapa keutamaan yang lain. Nah, dari banyak hal utama tersebut ada dua hal yang paling utama. Ya, dan keutamaannya tidak bisa diungguli dengan yang lain. Jadi dua hal ini yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik apapun seseorang berbuat baik, tapi kalau tidak mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada keutamaannya. Ya. Di seseorang mungkin ya, mohon maaf, ada orang yang tidak beragama atau ateis. Dia tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah banyak sekali, menyumbangkan jutaan rupiah kepada orang yang membutuhkan. Tapi itu tidak lebih utama. Lebih utama lagi yaitu beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah itu sangat utama. Yang kedua, memberi manfaat kepada sesama muslim. Kita sudah beriman kepada Allah, ya, meyakini bahwa Allah itu ada dan menciptakan kita. Dan Allah itu tidak cuma menciptakan kita, menciptakan orang yang lain, ya, tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, guru kita dan sebagainya. Maka yang kedua setelah kita beriman adalah memberi manfaat kepada sesama muslim. Nah, seperti apa memberi manfaatnya akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu berasal dari kata imana dan merupakan bentuk masdar kata jadian dari fi'il madhi aman, yang menurut bahasa berarti membenarkan dan mempercayakan. Sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dalam hati, ya, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Maksudnya seperti apa? Contoh, kita mengaku beriman kepada Allah, ya. Seperti apa? Ya, kita di hati kita harus meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu adalah yang paling berkuasa. Hidup dan mati kita hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah membenarkan, oh iya saya ini tidak bisa apa-apa, hanya Allah yang bisa. Baru mengikrarkan dengan lisan dengan cara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan syahadat, berzikir kepada Allah dan lain sebagainya, dan mengamalkan dengan anggota badan. Mengamalkan karena kita beriman kepada Allah, jadi kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan sholat. Kita beriman kepada Allah
bahwa Allah itu yang menggenggam nyawa kita. Kita bisa diambil nyawanya kapanpun Allah inginkan. Maka ketika berjalan kita harus hati-hati. Nah, itu sebuah keimanan yang nanti akan diamalkan dengan anggota badan. Nah, keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Husain bin Audah al-Awaisyah menyebutkan bahwa iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Amal perbuatan dengan segala macamnya, baik amalan hati maupun amalan anggota tubuh termasuk hakikat keimanan. Ya, jadi ada sebuah hadis yang menyebutkan tanda iman seseorang itu dia menyingkirkan duri di tengah jalan. Jadi orang yang mau menyingkirkan duri di tengah jalan itu sudah merupakan tanda beriman. Ya, dengan imannya, oh ini ada duri di tengah jalan, maka harus aku singkirkan. Jangan-jangan nanti diinjak orang dan seterusnya. Maka itu sudah merupakan tanda keimanan. Jadi dengan amalan anggota tubuh. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti menjadi dasar untuk memperoleh keridhaan dan rahmatnya, ya, rahmat Allah. Jadi yang paling penting bagi kita adalah keridhaan dan rahmatnya. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan memberikan rahmatnya. Kalau sudah Allah ridho dan kita diberi rahmat, maka kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, kalian pasti sudah pernah mendengar cerita mengenai seorang Bani Israel kalau tidak salah yang sudah beribadah beberapa puluh tahun. Jadi selama hidupnya beribadah terus. Tapi ketika dia meninggal, ketika sudah dihadapkan kepada Allah, kemudian dia ditanya, kamu mau masuk surga dengan amalanmu atau dengan rahmatku? Maka si ahli ibadah ini menyampaikan, dengan amalanku ya Allah. Baik, kamu di dunia umurmu 80 tahun, selama itu kamu beribadah. Maka kamu akan aku masukkan ke dalam surga selama 80 tahun. Setelah itu aku keluarkan dan masukkan ke neraka. Kemudian hamba itu akhirnya berbalik, dengan rahmatmu ya Allah. Jika Allah memberikan rahmatnya, kita dimasukkan ke surga, maka kita akan kekal di surga sampai Allah menghendaki. Ya, maksudnya menghendaki ya, meskipun kita nanti akan kekal selama-lamanya di surga, tapi itu tetap dengan kehendak Allah. Ya, jadi yang kita cari itu adalah keridhaan dan rahmat Allah, bukan menjadi surga. Surga itu seperti hadiah lah, hadiah bonus door prize ya, door prize. Yang penting itu kita ikut menjalankan perintah Allah, maka Allah ridho dan akan memberi rahmatnya kepada kita sehingga hati kita menjadi tenang, bahagia hidup di dunia dan juga di akhirat. Ya, itu mengenai keimanan. Kandungan hadis yang kedua, yaitu tadi bermanfaat ya, bermanfaat. Bermanfaat itu maksudnya adalah bermanfaat bagi umat Islam baik dalam ucapan, kekuasaan, harta benda maupun tenaga. Jadi tadi yang kedua kan dan memberi manfaat kepada sesama muslim. Nah, manfaat itu dari ucapan. Jadi ucapan itu bermanfaat. Jadi kita menyampaikan kabar yang benar kepada orang lain. Maka ucapan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Kita menjadi seorang wali kota. Maka dengan kita menjadi seorang wali kota, mungkin Bu Neni, ya sekarang Bu Neni, nanti selanjutnya Pak Basri, Kak Naima, mohon di mute ya Kak Naima. Nah, kekuasaan yang bermanfaat. Jadi ketika nanti mungkin di antara kalian nanti ada yang Allah takdirkan menjadi wali kota, ada yang ditakdirkan menjadi gubernur, ada yang ditakdirkan menjadi menteri, ada yang ditakdirkan menjadi presiden sekalipun, maka yang terpenting adalah manfaat bagi orang lain. Ya, jadi dengan kekuasaannya memberi manfaat, memberi kebijakan yang bermanfaat bagi orang lain. Terus harta bendanya juga bermanfaat. Allah kita
dalam harta kita itu ada sebagiannya punya orang miskin, ya. Jadi harta kita itu harus diberikan kepada orang lain karena itu ada hak mereka. Dan itu menjadikan harta kita juga bermanfaat bagi orang lain. Dan juga tenaga. Kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi tenaga. Maka kita juga mengusahakan manfaat dari tenaga kita untuk kebaikan orang lain. Ya, ada bundanya sedang mencuci piring. Kalian membantu, maka tenaganya bermanfaat bagi orang lain. Ada teman yang terjatuh, kalian bantu berdiri, bantu mengobati, maka tenaga kita juga bermanfaat bagi orang lain. Maka hal itu adalah yang utama di sisi Allah setelah beriman kepada Allah. Jadi di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pada pagi harinya tidak mempunyai niat menzolimi orang lain, maka dosanya akan diampuni. Menzolimi itu mau menyakiti. Contoh hari ini Kak Evan bangun tidur sudah berniat, ya Allah, hari ini aku akan bersikap baik. Aku tidak akan menyakiti makhlukmu. Tidak menyakiti teman, tidak menyakiti orang tua, tidak menyakiti saudara, bahkan tidak menyakiti hewan. Maka ketika ada niatan seperti itu, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Itu baru niat ya, sudah berniat. Tidak tahu nanti perjalanannya seperti apa. Tapi dari niat sudah diampuni dosanya. Siapa yang pada harinya mempunyai niat memberi pertolongan terhadap orang yang terzolimi dan memenuhi kebutuhan seorang muslim, baginya pahala yang setara dengan haji mabrur. Ya, jadi kalau kita sudah berniat untuk memberi pertolongan terhadap orang yang terzolimi, ya sudah punya niat dan memenuhi kebutuhan seorang muslim, kita memenuhi kebutuhannya, betul-betul kita menolongnya, maka itu diberi pahala oleh Allah setara dengan haji mabrur. Haji mabrur itu haji yang diterima ya. Haji yang diterima. Siapa ini yang bersuara? Kak Faika? Ada yang suara-suara, mohon di-mute ya. Ya, terima kasih. Jadi ini tadi dari niat saja ternyata Allah sudah memberikan pahala yang besar, memberi manfaat kepada orang lain ya. Di sini tadi yang pertama tidak menzolimi dan juga memenuhi kebutuhan seorang muslim. Nah, pada hadis selanjutnya Rasulullah SAW juga pernah bersabda, hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Ini hadis yang mungkin sudah kalian hafalkan juga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Cuman yang biasanya kita ajarkan itu cuma sepotong, tidak sepanjang ini. Supaya apa? Supaya anak-anak itu mudah menghafal. Jadi nanti kalau memang sudah besar, sudah bisa menghafal banyak, mungkin nanti bisa dihafalkan semuanya. Ya, hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Perbuatan yang paling mulia adalah menyenangkan hati orang mukmin, ya, dengan menghilangkan rasa laparnya, mengatasi kesusahannya, atau melunasi hutangnya. Selain itu, terdapat dua perkara yang tak ada satupun mampu mengalahkan keburukannya, yakni menyekutukan Allah dan memberi mudarat kepada umat Islam terhadap jiwa maupun hartanya. Ya, ini yang bawah ini dua perkara yang tak satu pun mampu mengalahkan keburukannya. Di sini adalah kebalikan dari hadis yang kita pelajari tadi. Ya, kalau tadi hadis yang pertama itu adalah beriman kepada Allah, maka kebalikannya menyekutukan Allah itu adalah yang paling buruk. Memberi mudarat kepada umat Islam atau menzalimi umat Islam itu juga hal yang paling buruk. Ya, jadi sebisa mungkin kita harus menjaga iman kita dan juga memberi manfaat kepada orang lain. Entah seberapa besar manfaat itu kita berikan, dengan ikhlas, insya Allah Allah akan mengganjar dengan yang berlipat, dengan luar biasa. Ya, itu adalah pembahasan kita mengenai hadis, sesuatu yang utama di
sisi Allah. Ya, hadis yang dua hal yang utama. Ya, itu tadi hadisnya berikut ini. Mari kita baca bersama-sama. Mungkin sebelum Ustaz membaca, Kak Fakih bisa dibacakan, Kak Fakih? Kak Fakih? Ya. Ya, mungkin bisa dibacakan Kak Fakih hadisnya ini? Yang dua hal yang utama. Iya, betul. Khuslatani. Bismillahirrahmanirrahim. Khuslatani wa syai'a afdalu al-iman. Iman. Kak Yasa, mohon biar Kak Fakih baca dulu ya. Muslimin. Artinya juga kah? Iya. Ada dua perkara yang tak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama. Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Fakih. Selanjutnya coba Kak Yasa yang tadi mau baca juga kayaknya. Kak Yasa coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khoslatani la syai'a afdalu minhumal imanu billahi wal naf'u lil muslimin. Artinya, ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama muslim. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Kak Yasa dengan semangatnya untuk belajar hadis ini. Insya Allah nanti akan dihafalkan dengan mudah ya. Intinya adalah kita harus menjaga iman kita kepada Allah. Oh iya, Ustadz lupa menyampaikan. Yang dimaksud iman kepada Allah itu bukan hanya beriman kepada Allah saja, tetapi enam-enamnya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Keenam-enamnya itu harus kita yakini. Nah, makanya itu namanya beriman. Apabila ada salah satu yang tidak kita imani, maka kita disebut kafir. Ya, kafir. Jadi contohnya, ada seseorang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat. Tetapi tidak beriman kepada qada dan qadar atau takdir Allah, maka itu nanti juga tidak sah atau dianggap kafir. Ya. Baik, Kak Tora tadi mengangkat tangan. Ada yang mau disampaikan, Kak Tora? Klik, Ustaz. Kenapa Kak Tora keklik? Baiklah, karena sudah angkat tangan, coba Kak Tora baca sekali lagi sebelum kita akhiri. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wal naf'u lil muslimin. Artinya, ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama muslim. Baik, terima kasih Kak Tora, baik sekali ya. Ustadz akan bacakan sekali lagi, semoga nanti bisa dihafalkan dengan mudah. Ya, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Artinya, ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama muslim. Baik, itu pembahasan kita hari ini. Ya, Ustadz akan tutup share-nya. Mungkin dari penjelasan Ustadz ada yang mau ditanyakan? Ya, insya Allah sudah jelas ya. Jadi anak-anak, sekali lagi Ustadz ingatkan, mohon dijaga keimanannya, ya, keimanannya kepada Allah dan kepada rukun iman yang 6 tadi.
Jangan sampai kita tidak meyakini salah satu, karena salah satu saja yang tidak kita yakini, kita tidak beriman, maka kita dianggap sebagai orang yang kafir. Terus memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi usahakan meskipun anak-anak ini masih di bawah umur ya, maksudnya sekitar mungkin umur kalian sekitar 10, 11, 12, maka itu nanti tetap harus memberikan manfaat ya, manfaat kepada siapapun, yang terutama kepada orang tua, kepada adik dan lain sebagainya, dan juga kepada orang lain nantinya. Ustaz berdoa semoga Allah tetap menjaga keimanan kita dan juga menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Baik, itu saja penjelasan Ustadz. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ya Kak Aya, silakan Kak Aya. Ustadz, terakhir ngumpul hadisnya kapan? Untuk hadis ini boleh dihafalkan mulai hari ini. Habis ini nanti Ustadz akan share ya, share di Google Site. Memang Ustadz belum share, nanti akan Ustadz share mungkin sampai jam setelah inilah ya. Nanti bisa dihafalkan mulai pekan ini dan sampai pekan depan. Pekan depan itu kita tidak ada pembahasan ya, tinggal kalian store saja. Jadi yang belum bisa store pekan ini boleh pekan depan. Yang kemarin belum store juga boleh segera di store ya. Ustadz tidak akan mengurangi nilai kalian. Jadi contohnya, ya contoh saja ya, Kak Dira, Kak Sarah Sadira atau Kak Aya tadi, menyetornya itu masih nanti, masih pekan depan. Tapi kalau nanti hafalannya memang bagus dan benar, Ustadz tetap akan mengasih nilai 100. Ada yang setelah Zoom ini baru 10 menit, 20 menit sudah setor. Tapi setorannya ada salah-salah. Ustadz akan koreksi dan nilainya akan Ustadz sesuaikan dengan hafalan kalian. Ya, jadi Ustadz tidak akan mengurangi mengenai waktu. Intinya kalian nanti harus hafal dengan baik. Kecuali nanti kalau sudah hampir naik kelas 6, kalian baru kumpul. Nah, mungkin itu Ustadz akan ada penilaian yang lain. Kak Fajri, ada apa Kak Fajri? Teriak-teriak. Nanti ya. Athena, siapa ini Athena? Ana, Konita. Oh, coba dimunculkan wajahnya dong, Konita. Ada apa, Kak Konita? Ada apa, Kak Konita? Lu bilang. Yang ada lagi yang mau disampaikan? Alhamdulillah ada 41 anak. Berarti ada sekitar 34 anak yang belum ikut. Jadi video ini nanti akan Ustadz share kepada di YouTube ya. Nanti akan dilihat di teman-teman yang tidak mengikuti. Maka ketika dalam pembelajaran itu sebisa mungkin tidak mencoret-coret dan tidak bersuara di luar yang penting ya. Ya Kak Konita tadi mau menyampaikan apa Kak Konita? aja deh, nanti aja deh. Nanti aja, kenapa nanti aja? Sekarang aja kan sudah bertemu. Sama Ustaz, nggak usah aja deh. Ya, baiklah. Kalau memang tidak ada, mungkin mari kita tutup pembelajaran kita. Kak Faisal, itu angkat tangan. Ada apa Kak Faisal? Kak Faisal? Kak Faisal masih di tempat? Duh, menghilang. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari Ustadz. Apabila ada salahnya, maka itu dari kebodohan dan juga kekurangan ilmu dari Ustadz, dan apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar Ustadz akan posting di set ya. Ustadz akan bikin tombolnya dulu. Oke, nanti boleh mengerjakan tugas PJOK ya. Tadi PJOK kayaknya pelajaran hari ini. Ustaz. Baik, Ustadz tutup ya.
Baik, terima kasih.